Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang IP address bagian yang kedua. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwa satu komputer akan terkoneksi dengan komputer lain apabila komputer tersebut berada dalam satu jaringan LAN. Seperti contohnya LAN yang pertama ini, antara komputer yang ini dengan komputer yang ini akan saling terhubung. Ini dengan ini terhubung, ini dengan ini juga terhubung. Jadi dalam satu jaringan LAN ini saling terhubung, di mana jaringan ini memiliki alamat jaringan 192.168.0 dan 1. Di sini net ID-nya sama 192.168.0, yang lainnya host ID-nya 2, 3, 5, 4. Kemudian ada satu LAN lagi, LAN kedua. Di sini memiliki alamat jaringan 192.168.1.0. Di sini ada net ID-nya 192.168.1, host ID-nya 2, 3, 4, dan 5. Antara komputer ini dengan komputer yang lainnya bisa saling terhubung. Tetapi antara jaringan LAN ini dengan jaringan LAN yang ini, LAN 1 dan LAN 2 tidak bisa saling terhubung, meskipun di sini sudah dihubungkan secara fisik menggunakan kabel. Karena antara LAN 1 dan LAN 2 memiliki alamat jaringan yang berbeda. Jadi syarat agar komputer saling terkoneksi dan dapat bertukar data adalah komputer-komputer tersebut memiliki alamat jaringan yang sama. Jumlah host maksimal dalam satu LAN 1 maupun LAN 2 apabila kita ingin tambahkan, ya, ini maksimal adalah 254 host atau 254 komputer. Jika kita ingin padatkan sampai 254 komputer, berarti kita membutuhkan port yang lebih banyak dengan jumlah yang mencukupi sampai 254 host. Nah, di sini bisa kita lihat jaringan yang ini berada pada kelas C, ini juga berada pada kelas C. Kelas C host ID-nya itu 1 oktet di belakang, di mana 1 oktet terakhir dari kelas C itu memiliki jumlah bit sebanyak 8 bit. Sehingga untuk mendapatkan 254 host tadi itu dengan cara 2 pangkat 8, 8-nya ini adalah 8 bit dikurangi 2. 2 ini adalah 2 alamat yang tidak bisa digunakan sebagai IP address, yaitu alamat jaringan dan alamat broadcast. Sehingga hasilnya 2 pangkat 8 sama dengan 256 dikurang 2 sama dengan 254 host. Jadi dalam satu jaringan LAN ini untuk kelas C itu maksimal jumlah komputer yang bisa dihubungkan ke jaringan sebanyak 254 host. Yang B, jumlah bit host ID-nya adalah 16. 2 pangkat 16 dikurang 2 dapatnya segini. Kemudian kelas A 2 pangkat 24 dikurang 2 dapatnya segini. Sementara untuk kelas A untuk jumlah jaringannya itu sebanyak 126, 0 dan 127 itu untuk broadcast tidak dipakai, ya. 127 ini juga untuk looping address. Kemudian B, kelas B itu jumlah jaringannya sebanyak 16.384 jaringan. Kelas C sebanyak 2.097.152 jaringan atau 2.097.152 alamat jaringan. Secara lengkap kita bisa lihat di tabel ini. Ini saya ambil dari alamat ini, ya. Di sini ada penjelasan. Kelas A didahului dengan bit 0, kelas B didahului dengan bit 10, kelas C didahului dengan 110 dan seterusnya. Ini adalah posisi-posisi bit pertama pada masing-masing kelas, yaitu pada oktet pertama dari masing-masing kelas. Kemudian jumlah jaringan size of network number bit field, jumlah bit jaringannya ini kelas A 8 bit, ya, net ID-nya, net ID kelas B 16, net ID kelas C 24. Jadi tidak didefinisikan.
dan seterusnya sampai di sini. Bisa kita lihat di sini sampai ada start address alamat mulainya segini dan end address alamat mulainya segini, tapi ini tidak digunakan sebagai IP address. Ringnya ada antara ini dan ini dengan ini, yang kelas C ini dengan ini, dan seterusnya. Kemudian alamat jaringan, alamat host dan broadcast. Dalam satu jaringan terdiri dari satu alamat jaringan, satu alamat broadcast, dan beberapa alamat host. Dalam satu jaringan atau dalam satu jaringan LAN terdiri dari satu alamat jaringan dan satu alamat broadcast. Kemudian ada beberapa alamat host. Dalam satu jaringan, setiap IP address memiliki net ID yang sama atau alamat jaringan dan broadcast yang sama. Dalam satu jaringan, setiap komputer dapat saling bertukar data atau berkomunikasi. Host ID masing-masing komputer dalam satu jaringan harus berbeda antara satu komputer dengan komputer lainnya. Tidak boleh ada IP address yang sama dalam satu alamat jaringan. Apabila dua komputer memiliki alamat jaringan yang berbeda satu sama lain, maka dua komputer tersebut tidak dapat berkomunikasi. Untuk dapat berkomunikasi, maka dibutuhkan satu alat, yaitu router. Jadi di sini kita kembali ke jaringan tadi. Ini LAN 1, LAN 2, di mana ini masing-masing jaringannya terpisah. Antara komputer di LAN 1 dan komputer di LAN 2 tidak bisa terhubung, tidak bisa bertukar data meskipun secara fisik sudah dipasang saluran transmisi kabelnya. Untuk dapat berkomunikasi antara LAN 1 dan LAN 2, maka di antara ini ya, di antara dua switch ini, misalnya di sini kita pasangkan satu alat yang namanya router, sehingga data bisa di-routing dari sini ke sini dan sebaliknya. Alamat logikal dan alamat fisik. Alamat logikal atau logical address itu IP versi 4 atau IP versi 6 sebagai identitas alamat perangkat jaringan. Ini adalah alamat IP address yang sudah kita pelajari tadi. Ya, contohnya misalnya 192.168.0.1. Nah, itu disebut dengan alamat logikal atau logical address. Kemudian ada satu lagi yang namanya alamat fisik atau physical address. Ini adalah alamat pada interface jaringan, misal pada network interface card atau pada perangkat jaringan lain ya, yang melekat permanen pada interface tersebut. Jadi ini langsung identitas fisik perangkat jaringan yang sudah permanen ada pada sebuah interface jaringan, itu langsung dari pabriknya. Baik, alamat fisik ini juga dikenal dengan istilah MAC address. MAC address diperlukan untuk koneksi media fisik. MAC address yang ada pada tiap network interface card atau interface jaringan terdiri dari 12 angka heksadesimal yang unik. Dikatakan unik karena tidak ada MAC address yang sama antara satu interface jaringan dengan interface jaringan yang lain, baik dari pabrik pembuat interface yang sama maupun pabrik yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu konfigurasi daripada sebuah PC yang terhubung ke jaringan. Di sini kita bisa lihat status sebuah PC. Di sini ada IP address versi 4 yang dipakai 192.168.43.241. Kalau di sini ada link loop IPv6-nya. Di sini ada physical address-nya, MAC address. Nah, ini dia MAC address-nya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 angka heksadesimal. Makanya di sini ada huruf A. Ya, heksadesimal itu mulai dari 0 sampai 9, kemudian A, B, C, D, E, F. Itu angka heksadesimal. Jadi MAC address itu terdiri dari 12 angka heksadesimal. Sementara kalau logical address seperti IP address ini, satu oktetnya mulai dari 0 sampai 255. IP address statis dan dinamis. IP address statis adalah IP address logikal yang diisi sendiri oleh user atau admin komputer atau jaringan pada komputer yang akan dikoneksikan ke jaringan. Sini kita bisa lihat di sini ada obtain an IP address automatically.
Jadi sini peroleh IP address secara otomatis. Nah, ini untuk pengaturan yang dinamis sebuah PC kita harus pilih di sini. Tapi untuk IP address statis, pengaturan statisnya itu harus dipilih di sini. Use the following IP address. Jadi user memasukkan sendiri IP addressnya yang sudah ditentukan. Sementara IP address dinamis adalah IP address logikal diperoleh dari server pada jaringan tempat komputer atau host berada. IP address ini diberikan oleh server DHCP ke host klien yang terhubung ke server tersebut. IP address bersifat sewa atau lease yang waktu sewanya tergantung dari pengaturan di server. Ketika waktu sewa habis, maka pemakaian IP address pada klien selesai. Biasanya pengaturan perpanjangan sewa akan otomatis diperpanjang saat klien masih mengakses jaringan. Nah, di sini adalah contoh konfigurasi atau status konfigurasi IP address dinamis. Ya, kita bisa lihat dinamis di sini. Nah, dari sini DHCP enable, yes. Auto configuration enable, yes. Jadi PC itu berada pada konfigurasi otomatis. Nah, kalau kita lihat di pengaturan PC harus dipilih di sini. Ya. Harus dipilih di sini. Sehingga nanti IP address-nya akan diperoleh dari server. Jadi PC yang terkoneksi ke jaringan, setelah diatur otomatis, dia akan mendapatkan alamat IP yang diberikan oleh DHCP server. Nah, ini adalah alamat IP logical yang diberikan oleh DHCP server 192.168.43.241. Nah, ini adalah contohnya. Berada pada kelas C subnet mask 255.255.255.0. Sementara physical address-nya yang ini tadi. Ya, bisa kita lihat ini adalah pengaturan dinamis dari sini. Servernya DHCP, konfigurasinya auto configuration. Nah, waktu sewa tadi di sini list of 10 waktu sewa Selasa 3 November 2020 jam 6.28 AM sampai jam 8.52.37 AM. Nah, ini waktu sewanya. Ketika ini sudah habis, sudah sampai jam 8.52.37 AM, ketika komputer tersebut masih terhubung ke jaringan, maka dia waktu sewanya akan dirilis lagi, dibentuk lagi, nanti dimulai dari 8.52.37 sampai berapa di sini ya. Ini rentangnya sekitar 2 jam setengah ya, 2 jam setengah. Kemudian sini ada default gateway. Default gateway ini adalah alamat IP address daripada gateway atau host tempat sebuah host bisa mengakses ke jaringan luar. DHCP server alamatnya juga sama dengan gateway. Berarti sini server digunakan sebagai gateway. Kemudian ada IP address public dan IP address private. IP address public adalah IP address yang unik. Dua host yang terhubung ke jaringan publik atau ke jaringan internet tidak mungkin memiliki IP yang sama. Jadi karena IP-nya berbeda, makanya disebut dengan istilah unik. Karena IP address publik bersifat global dan standar. Tiap host pada jaringan publik memerlukan IP address publik. IP address publik dapat diperoleh dari Internet Service Provider atau sering kita sebut dengan ISP. Kemudian ada satu lagi namanya IP address privat. Pada jaringan privat yang tidak terhubung ke internet atau pada sebuah jaringan LAN, jaringan lokal, dapat menggunakan IP address dengan host ID selama host ID tersebut unik. Artinya NAT ID-nya dalam satu jaringan privat atau jaringan lokal memiliki NAT ID yang sama, sementara host ID-nya yang berbeda-beda. Tidak ada host yang menggunakan dua host ID yang sama dalam satu jaringan tersebut. Distribusi IP address privat tidak di-route ke backbone internet, jadi jaringan lokal tidak akan bisa koneksi ke internet. Router akan mengenal IP address privat ini. IP address privat hanya digunakan untuk jaringan internal saja atau jaringan lokal saja. Di sini kita bisa lihat jangkauan IP address privat yang bisa kita gunakan pada sebuah jaringan lokal. Untuk kelas A mulai dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255.
Untuk kelas B 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Sementara kelas C 192.168.00 sampai 192.168.255.255. Nah, ini adalah ring daripada IP address privat. Jadi kalau mau set IP address sebuah komputer pada jaringan lokal atau jaringan LAN atau jaringan privat, maka kita harus set sesuai dengan ring ini antara 192.168.00 sampai 192.168.255.255 jika kita inginkan IP address-nya adalah kelas C. Jadi di luar jangkauan ini, ya, di luar jangkauan IP address privat, itulah IP address publiknya. Nah, di sini bisa kita lihat sebuah jaringan LAN yang kita beri kotak merah. Ini adalah jaringan lokal, jaringan LAN. Dia menggunakan IP privat. Jadi di sini IP-nya harus diatur pada jangkauan IP privat. Setiap PC1, PC2, PC3, laptop, ya, termasuk access point, ini juga pada jaringan IP privat. Alokasinya ini. Nah, ini harus diingat ketika mengatur IP address statis pada sebuah jaringan LAN. Kemudian server, ya. Server di sini dia menggunakan IP public. Dengan demikian server di sini bisa berinteraksi dengan jaringan di internet. IP public ini dibeli dari internet service providernya. Jadi di sini bisa connect internet. Tadi di sini sudah saya jelaskan bahwa LAN ini tidak bisa terhubung ke internet. Jadi supaya LAN ini bisa terhubung ke internet, meskipun dia menggunakan jaringan privat, maka dibutuhkanlah satu server yang terkoneksi ke internet. Nah, ini server di sini adalah fungsinya sebagai gateway-nya atau host tempat keluar jaringan, ya, tempat keluar jaringan dari jaringan LAN, sehingga jaringan LAN ini bisa terhubung ke server dan bisa terhubung ke internet. Jadi server di sini bertindak sebagai gateway-nya daripada komputer-komputer yang ada di LAN. Nah, ini contoh untuk jaringan privat pada LAN dan jaringan publik pada server dan ke internet. Nah, di sini default gateway dibutuhkan jika klien membutuhkan komunikasi keluar dari subnetnya. Normalnya default gateway adalah router yang dihubungkan ke lokal subnetnya yang dapat melewatkan paket-paket IP ke segmen jaringan yang lain. Ini tadi, ya. Jadi ini untuk keluar dari subnet ini, maka dia harus lewat server gateway-nya. Demikian materi kali ini, semoga apa yang dijelaskan dapat dipahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.